Ya, untuk membicarakan lebih dalam seputar kasus pembunuhan Siska Yofi, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kriminolog Erlangga Masdiana. Selamat siang, Pak Erlangga. Selamat siang. Ya, Pak Erlangga, bagaimana Anda melihat kasus pembunuhan Siska Yofi ini? Ya, kita berikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang untuk melakukan penangkapan dan mengungkap kasus ini, bahwa masyarakat berharap bahwa kasus ini bisa segera terungkap. Dan kenapa itu? Karena memang ini kan pembunuhan yang sangat sadis dan diharapkan bisa meredam ya berbagai macam harapan yang memang sangat berharap kepada pihak kepolisian untuk bisa mengungkapnya. Tapi yang terkait dengan persoalan tersangka, ya tentu saya kira pihak kepolisian terus akan mendalami terus dan apakah betul ya bahwa kejadian itu hanya terkait soal soal pembunuhan terhadap Siska saja, atau mungkin ada kaitan dengan rangkaian-rangkaian tindak pidana atau tindak kejahatan yang lain. Ya, Pak Erlangga, apabila Anda melihat kronologis, Anda lebih melihat ini sebuah pencurian atau memang pembunuhan terencana, Pak Erlangga? Kalau dilihat dari mekanisme kejahatan yang ada, saya kira memang perlu ada semacam penelusuran yang lebih lanjut. Secara kasat mata memang kelihatannya memang tidak terencana, ya. Secara kasat mata atau secara kasar dapat kita katakan seperti itu, bahwa kejahatan ini terlalu kasar, terlalu kotor, ya. Dan kelihatan penyelesaian kasus ini tidak begitu mulus, ya. Padahal memang kejahatan ini yang terkait soal motif ekonomi kan tidak seperti itu yang mestinya dilakukan, ya. Apakah betul, ya, kejahatan dengan model seperti ini harus menimbulkan korban? Kalau misalnya kaitannya terkait dengan motif ekonomi, korbannya juga adalah korban yang harus menghadapi dengan cara-cara sadis atau dengan cara-cara kasar, ya. Tapi mungkin saya yakin terhadap kinerja kepolisian ke depan, bagaimana itu bisa terungkap secara baik, ya. Tapi yang jelas bahwa kalau dilihat dari metode tindakan kejahatan yang dilakukan memang sangat tidak profesional. Oke. Dan apakah betul ini ada kaitannya dengan penadahan? Nah, ini juga perlu ditelusuri atau didalami lebih lanjut, karena terkait dengan penadahan berarti ada berbagai macam barang yang dirampas dan kemudian dalam waktu yang singkat ya bisa ada pengalihan barang ya dari seorang pelaku kepada penadah. Pak Erlangga. Halo? Ya, Pak Erlangga, apakah Anda melihat ini ada aktor intelektual ataupun ada beberapa orang yang terlibat selain dari dua orang yang sudah mengaku sebagai pelakunya? Siska ini kan dia bukan orang biasa, tetapi dia adalah seorang kepala cabang. Tentu sebagai kepala cabang punya implikasi kebijakan. Ya. Lalu yang kedua terkait dengan persoalan hubungan sosial dan hubungan ekonomi yang terbangun akibat dari jabatannya. Dan tentu ya kita dan juga pihak kepolisian tidak percaya begitu saja bahwa kasus ini adalah kasus yang melibatkan dua orang saja, tapi juga harus ditelusuri siapa di balik itu. Dan tentu ini kan persoalannya bukan persoalan yang mudah untuk bisa membuktikan siapa desainer yang ada di belakangnya, tetapi kita berharap ya, bahwa kalau memang ini adalah eksekutor, berarti kalau seorang eksekutor berarti di belakangnya ada orang yang mendesain sebuah tindak pidana ya dengan cara sadis, ya. Lalu juga apakah kita dapat percaya begitu saja dengan cara-cara misalnya mempercayai keterangan dua orang itu lalu kemudian mengakibatkan korban dengan cara-cara sadis? Apakah perlu sebagai bentuk verifikasi ya terhadap pertanggungjawaban atau keterangan dari pihak tersangka tadi ya dengan cara mengcrossing atau
mengaitkan dengan berbagai macam tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh Siska sebelumnya, ya. Baik, misalnya Pak Erlangga. dalam waktu 1 minggu ke belakang, ya, yang apa yang sudah dilakukan oleh Siska, ya. Ya, Pak Erlangga, ini kalau melihat status di media sosial Facebook yang milik dari almarhum Siska ini ada sejumlah kemarahan yang dia tulis di dalam statusnya. Apakah Anda melihat ada motif dendam dalam peristiwa ini, Pak? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Ya. Peristiwa kejahatan itu tidak hanya ada kaitan pada satu kasus saja, ya. Karena banyak kasus-kasus yang lain yang pernah dialami oleh korban, ya, atau berbagai macam kekecewaan yang dialami oleh orang lain akibat dari interaksi dengan korban, itu juga bisa mengakibatkan sebuah peristiwa kejahatan. Baik. Tapi kita ketahui bahwa Siska dia jabatannya cepat, lalu kemudian orangnya tegas, lalu juga dia pasti punya banyak teman, punya banyak relasi, ya. Baik, terima kasih Pak Erlangga Masdiana, seorang kriminolog, atas informasi dan juga pengamatannya. Terima kasih. Sama-sama.